menuntut ilmu itu, maka yaitu beberapa dalil Quran dan hadis Nabi SAW dan perkataan ulama yang amat banyak, dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu itu, maka yaitu beberapa dalil Quran dan hadis Nabi SAW dan perkataan ulama yang amat banyak, dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yang artinya artinya tanyalah oleh kamu akan orang yang ahli zikir, tak ponakan non ahli zikir. Siapa ahli zikir? Yakni orang yang alim. Itu ahli zikri, ahlul ilm. Tanya kepada orang yang alim. Jikalau kamu tiada mengetahui. Nah, ini Allah yang menyampaikan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlul ilm, itu para ulama, kalau kita memang tidak mengetahui sesuatu, bertakutnya lawan orang alim, jangan bertakut lawan orang jahil. Bertakut lawan kakawanan aja jahil juga bilang, jaka kawannya alim. Nah, bertakut itu ahli zikir, ahlul ilm. Tapi mau bertakut lawan sama kawannya, sudah song takut kawan sorong ya, boleh hijau aja. Melem boleh aja, takut melem dan kawannya dasar boleh aja. Kenapa jadi boleh? Kada ada di dalam Al-Quran, kada ada di dalam hadis larangan melem itu, kada ada aja. Coba ikam cari aja, mulai juz pertama, mulai suratul Baqarah sampai terakhir juz amma, cari aja sebabnya. Kada ada bunyinya larangan melem, kada ada. Kawannya tuh, ini bujur jual aja. Seorang dah kapal dijual hatam ke bulan puasa aja. Sampai terjemahannya dibacainya, ada sebuting-buting madahkan melem tuh kada boleh. Nah, jadi kawannya madahkan nih. Dasar bujur, kita suruhnya cari. Nah, ini fas'alu ahla dzikri yang kuntum la ta'lamun tadi, kada kepada ahli zikir bertakunnya. Kawannya nanti takun nih. Kawannya bang melem juga sama. Nah, kawannya sudah mengkaji juga bahwa melem kada ada di dalam Al-Quran, kada ada di dalam hadis. Jadinya padahal ada. Nah, ini kada paham, kada mengaji, kada menuntut ilmu yang benar, memaham sorong. Padahal mendicari ada. Hadis Rasulullah SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun qaliluhu wa kathiruhu. Ini kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun qaliluhu wa kathiruhu. Itu hadis Rasulullah. Setiap yang memabukkan itu, kata Nabi, disebut khamar. Setiap yang memabukkan, apa aja bendanya yang memabukkan, pokoknya kullu muskir, setiap yang memabukkan, baik itu bendanya padat, baik itu bendanya cair, baik itu bendanya bubuk, apapun nama benda tadi, bilanya dimakannya mabuk, bila diminumnya mabuk, bila dijilatnya, diisapnya mabuk, berarti muskir. Nah, kena itu hadis kullu muskirin khamrun, berupa bubuk, apa itu, sabu, ganja, morfin, mabuk. Lembang diisap mabuk kada? Mabuk diopang guru aja. Nah,
termasuk ada tuh nang kullu muskirin khamrun, berarti itu hadisnya ada tuh kullu muskirin. Ini Nabi pukul rata, makanya Rasulullah SAW ini hadis sidin sesuai cocok semua zaman. Nabi tahu nang akan datang umatnya berbuat itu berbuat ini. Kalau di zaman Nabi, zaman jahiliyah, bentuk minuman yang memabukkan hanya disebut khamar yang cair, botol tuh. Itu dulu. Mana hukum mengharamkannya? Di hadis ini pun sudah cukup, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Apalagi di ayat Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Itu larangan haramnya, fajtanibuh, disuruh jauhi. Innamal khamru, nah itu yang disebut hanya saja khamar, maisir, judi, al ansab, azlam, rijsun min amali syaitan. Rijis, kotor, itu amal perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, nah ini larangan haramnya, disuruh menjauhinya. Itu ayat Al-Quran, berarti ada dalam Al-Quran. Dan hadis yang medahkan setiap nang memabukkan khamar. Nah, khamar dalam Al-Quran mun bunyi lem memang gak ada. Mun mencari lemnya memang turuk cari tabulang kira dari Al-Quran gak dapat lem bunyinya. Nah, padahal lem ini juga ada dua kategori lah. Halal bisa, haram bisa. Halal orang menciptakan lem ini asal muasalnya untuk kegunaan melem benda, melem lemari yang terbuat dari kayu. Nah, melem meja ini mungkin pakai lem juga nih pinanya nih, pina kada kelihatan pakunya kalau tuh. Nah, belem tuh luarnya belem. Itu gunanya memang untuk buat lemari, buat apa nang terplek itu. Orang mano lantai sekarang ini ada lagi yang bagus lantai, apa namanya, pakai panel, nah, panel pulang pinil. Pakai lem juga itu kada paku-pakuan lagi di belem. Lemnya ya lempok tuh. Itu gunanya. Tapi masyarakat sekarang, orang-orang sekarang, anak-anak sekarang disalahgunakannya itu lem. Bukan digunakan untuk melem-lem tadi itu, tapi diisap. Orang tegar melem sandal, nang tak ungkap sepatu, nang tak ungkap dilem pakai lempok kuat lemnya itu. Diisapnya. Orang tiga sandal diisap, nah bungol pada sandal nih katanya. Nah, jadi disalahgunakan. Nah, jadi kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun qaliluhu wa katsiruhu. Nah, ini perlu kita ingat. Terutama waspadai orang tua sekarang, waspada terhadap anak-anaknya, terhadap lem ini. Karena di mana-mana banyak anak-anak nang kadang-kadang halu-halusan melem tuh. Nang awaliyah, ibtidaiyah, nah ini SD itu lem itu makanannya, isapannya. Yang sudah SMP kan naik obat, jinet. Nah, yang sudah SMA, nah naik lagi sudah dewasa lagi tuh lain kada obat lagi, ke atas lagi pakaiannya. Nah, tembakau gorila, banget lagi tuh. Mahamuk ibana gorila, nggak sudah termakan tembakau itu. Nah, jadi orang tua wajib waspada juga terhadap anaknya. Diitihi anak kemana, apalagi malam-malam dia kada boleh sampai tengah malam. Jangan sampai kita tenang-tenang di rumah. Ada berpikir negatif bila anak kenanakan,
apalagi nang anom, apalagi masih SD sekolahnya, kenapa kada boleh sampai jam 12 malam? Kemana dia bakawan? Itu perlu dicari. Ya, ada grupnya nih, kanak-kanak ini bergerup. Kalau dulu nang bersepedaan tuh grupnya sepeda BMX. Wah, ini sudah ada sepeda BMX lagi, sepeda listrik. Ada grupnya pulang, hati itu. Dulu pakai BMX. Ingat banget tuh tahun berapa itu nang BMX. Bergrup 10, 20. Setiap kampung berjanjian. Kampung Jawa, Tunggulirang, Karaton, Morong, Pasayangan, mana-mana kan tuh grupnya, Kampung Melayu, bahkan sampai ke dalam pagar bergrup. Bila malam minggu kena berjanjiannya, bendera masing-masing tuh. BMX-nya ada kepalanya kan, mengatuhi berbendera. Benderanya kampung ini warnanya ini, kampung ini warnanya ini. Orang manusia kehabisan bendera innalillahi wa inna ilaihi raji'un di bawahnya. Daur bobohan nang mandi mayat nih cari bendera kematian karena dah hilang. Di bawah bobohan BMX. Bendera kematian, yang penting ada benderanya. Berkumpul kita bergerup. Maka malam-malam jam 10, jam 11. Nah, jurang anak siapa ini? Abah mamanya kada mencari kah? Nah, kita khawatir tadi kalau pekerjaan-pekerjaan yang di luar batas digawinya. Nah, kada semestinya artinya bagi kanakan mengerjakan seperti itu. Nah, seperti mabuk tadi, mengganggu orang di jalan. Kalau belum puasa sudahnya udah orang tarawihan hanya belatupan. Nah, di masjid pulang di langgar, hanya takbir imam tuh yang melatup tahajud imamnya, mesti imamnya jantungan. Nah, sudahnya mengganggu babinian, latupan dihamputakannya di babinian, tak uriak orang, acil-acilan dilemparnya latupan, tak uriak acil-acilan, menini siup langsung ini. Kena latupan akan-akannya bukahannya. Nah, jadi itu mengacau, mengganggu dan lain sebagainya. Nah, jadi sudah jelas tadi ini masalah obat, masalah minuman, masalah lem tadi paling ringan di bawahnya. Itu sudah jelas ada di dalam hadis, ada di dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amal syaitan wajtanibuhu. Hadisnya kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun qaliluhu wa kathiruhu. Setiap yang memabukkan itu, kata Nabi SAW, disebut khamar. Jadi apapun bentuknya, pokoknya bila memabukkan khamar. Nah, jangan dianggap tadi nang memabukkan khamar, yang disebut khamar itu hanya minuman nang bebotol. Kada, jenis apapun bilanya memabukkan khamar. Uli bakas kadi minumnya mabuk khamar. Ya, kehabisan obat, kehabisan lem, kalau dapat duit kada ada, habis sudah, mintanya ke bengkel. Lihatnya orang hanya mengganti uli panang, minta uli panang olah kan, uli bekas yang kalau terpakai ini, ada terpakai ini buang juga aja, uli bekas. Sepeda motor aja kada mau lagi memakai, sepeda motor kada pakai lagi, dibuang udah. Inya nang memakainya nyambung pada engkal lagi nah. Engkal mambul kukus ganti uli, ada aja nama manfaatkan ulinya diminumnya. Coba kalau berpikir secara normal tuh, masa uli dikinum, kehabisan minuman lain kan, bah macam-macam itu akan ini. Hati-hati kita jaga secara normal, kita berpikir jangan sampai merusak otak dan pikiran kita. Jadi kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Hukumnya nang setiap memabukkan itu disebut khamar,
dan setiap khamar kata Nabi hukumnya haram. Qaliluhu wa katsiruhu, sedikitkah banyakkah tetap hukumnya haramnya mutlak. Kalau tong sedikit haram dikit kada men dikit juga jarang, dikit juga haramnya aja. Hanya menawar-nawar bisa. Biar sedikit mutlak tetap hukumnya haram. Jadi kada istilah haram dikit tuh kada. Bilanya haram ya haram tong udah. Sebotol haram, secangkir haram, sesendok haram, menjilat haram. Menjilat haram juga gue baik sebotol mas kali jana ya bongol. Bongol ngarannya. Kita dalam Islam ada 4 pegangan lah, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ada qiyas namanya qiyasul aula, ada sedikit saja kada boleh apalagi banyak, nah itu aula, banyak lebih-lebih lagi. Nang sedikit kan dibolehkan sudah, tapi itulah tadi manusia sedikit ya haram juga, banyak mas kali aja, nah ya bongol, kada pintar, ya kada belajar, kada tahu di qiyasul aula. Nah, contoh lagi, mencela, mencaci maki orang tua dilarang, kada boleh. Nang kita disuruh katakan kepada kedua orang tua itu ucapan yang mulia, qaulan karima, wa qul lahuma qaulan karima wa la taqul lahuma uffin. Jangan kau mengatakan kepada kedua orang tuamu uff, kata-kata jah. Nang cegar sirin sakit hati dengan bantahan ucapan kita sudah kada boleh. Nah, qiyasul aulanya mana? Lebih-lebih daripada ucapan nang kada boleh tadi itu, nah sudah dilarang, lebih-lebih lagi sampai menyakiti dengan fisik. Di Al-Quran kada kalau larangan jangan menampar kuitan, jangan memukul kuitan, jangan meninjak kuitan, adalah larangannya cuman wala taqul lahuma uffin. Nah, makanya itu ada ilmu qiyas, kiasakan ini yang paling rendah disebut oleh Allah dalam Al-Quran, jangan sampai menyakitkan hati orang tua dengan ucapan dan kata-kata. Nah, qiyas aulanya lebih-lebih lagi, artinya menampar, memukul. Sekarang kada memukul, menampar lagi, nang membunuh pun ada lawan orang tua, menghinakan orang tuanya, melempar orang tuanya di panti jompo, kada sedikit tuh. Wadah orang sugih, orang berduit, kau aja mencarikan pembantu di rumah untuk melayani orang tuanya, tapi diandaknya di panti jompo. Itu lebih-lebih lagi menyakitkan hati, walaupun tidak ada ucapan. Nah, tadi wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, jangan membentak keduanya, wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan kepada keduanya ucapan yang mulia, yang selalu menyenangkan hatinya. Nah, ini kadang kita kada sadar. Nah, itu qiyasul aula. Artinya mengucapkan yang sedikit menyakitkan hati jika dibolehkan, apalagi sampai menyakiti fisiknya, apalagi sampai membunuhnya. Mana kayak apa itu kedudukannya di sisi Allah nantinya. Jadilah kananakan kita di akhir zaman ini. Nah, itu pasti ada kisosnya. Orang yang berbuat jahat kepada orang tuanya, nanti dia akan merasakan kalau sudah menjadi orang tua akan dibalas oleh anaknya. Pasti akan dibalas. Istilahnya apa itu bahasa kita, buah tidak jauh dari pohonnya. Nah, ada jauh dulunya nangke itu lawan orang tuanya, nah, buahnya anaknya kena nangke itu juga atau kena akan dibalas, akan merasakan.
maka dari itu peliharalah, jagalah. Kalau mumpung masih kita punya orang tua, hargai mereka. Jangan sampai kita celaka dunia, celaka akhirat. Nah, kalau tahu, ya ini tadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita kada tahu, batakun. Belajar, mengaji, menuntut ilmu supaya dia selamat dunianya, selamat akhiratnya. Dan setengah daripadanya lagi firman Allah Ta'ala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, mengapa tiada pergi daripada tiap-tiap kaum daripada mereka itu oleh satu ta'ifah. Ta'ifah yaitu kumpulan, karena menuntut ilmu supaya memahami mereka itu pada agama Islam, dan supaya mengajar mereka itu akan kaum mereka itu apabila kembali mereka itu kepadanya. Mudah-mudahan takut mereka itu akan Allah. Nah, itu karena ilmu juga dapat takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu yang kita miliki. Dan setengah daripada hadis Nabi SAW yang menunjukkan akan kelebihan menuntut ilmu itu, yaitu sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Riwayat Muslim. Barang siapa menjalani akan jalan yang menuntut ia di dalamnya akan ilmu, niscaya menjalankan Allah Ta'ala dengan dia akan jalan yang memasukkan ke dalam surga. Ilmu juga memang bakal memasukkan kita ke dalam surga, ilmu kita, karena kita dapat melihat mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk, tinggal kita menjalaninya. Kalau sudah kita mengerti, faham dengan ilmu yang kita dapat, terbuka itu jalan, ini jalan baik, ini jalan buruk. Nah, kita aja lagi menentukan hendak memasuki jalan yang baik tadikah atau memasuki jalan yang burukkah. Pilihannya ada pada kita, karena kita sudah tahu, kita sudah menuntut ilmunya, dibukakan sudah jalannya. Sampai kita sasat juga, masuk ke jalan yang salah juga, masuk ke jalan yang cegar celaka juga. Nah, itulah resiko tanggung sendiri. Artinya di akhirat terima apa yang akan ditentukan oleh Allah. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada balasan yang baik itu melainkan baik. Tidak ada balasan lain. Baik balas baik, buruk dibalas buruk. Itu janjinya Allah. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada balasan yang baik itu melainkan baik. Tidak mungkin artinya Allah Subhanahu wa taala membalas kepada orang yang berbuat baik dibalas dengan kejahatan atau dibalas dengan keburukan. Tidak mungkin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Itu sudah pasti. Nah, tinggal kita lagi yang menjalani. Hendak mendapat balasan baikkah, hendak kadakah. Namun hendak mendapat kebaikan, balasan baik, maka berbuat baiklah. Artinya tidak ada tuh, karena di akhirat meniwas sana meniwas sini. Di dunia bisa aja tiwas meniwas gara-gara nyawa jua ya, gara-gara nyawa jua. Apalagi meniwas iblis, meniwas setan, lah ditawakan setan. Nyawa jua setan yang membujuk unda, marayu unda aja. Ya setan nyawa nang bungul, kenapa jadi hakon? Hah? Dijawab setan, nyawa nang bungul aja setan, kenapa jadi hakon? Unda cuman marayu, unda cuman membujuk, nyawa nang hakon. Nah,
Itu setan yang kadang kelihatan oleh iblis dengan rayuannya. Tapi yang lebih berat lagi setan manusia, bukan hanya merayu, membujuk, tapi menarik lontangan, duit-duitnya. Jahat lagi artinya. Terus setannya ini membujuk merayu aja, namun tergoda terayu, nah salah sorong mau. Setan kan ada menarik. Kalau adalah anda menarik, hanya merayu, membujuk, kita terayu dan terbujuk. Tapi kalau setan manusia, makanya kita disuruh berlindung kedua-duanya, setan manusia dan setan nang halus nih. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dari bangsa jin, setan nang kada kelihatan, wan nas dan manusia. Nah jadi dua adalah setan itu ada dua, ada setan manusia, ada setan jin, bentuknya halus kada kelihatan, ada setan manusia. Nah jadi berlindunglah kita daripada setan mang manusia nih. Nah setan mang kada kelihatan, sudahnya kita setiap membaca sesuatu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, itu berlindung dengan setan jin, syaitanir rajim yang terkutuk. Setan manusia apa? Ya tadi baca qul a'udzu birabbin nas. Minal jinnati wan nas, tadi itu selalu mewaswasi. Nah, bahayanya tadi minan nas tadi ini. Melawan duit-duitnya ini menawari, nah, membujuk merayu, dibujuk dirayu kada kawa, tapi lawan duit. Nah, banyak orang yang tergoda. Dan setengah daripadanya lagi sabda Nabi SAW, innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna'un. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wal Hakim. Artinya bahwasanya malaikat itu merendahkan akan beberapa sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu karena sangat ridho ia dengan yang diperbuatnya itu. Nah ini malaikat saja ridho dengan penuntut ilmu, ridho dengan apa yang ia buat, dengan apa yang kerjakan. Nah jadi bagi kita penuntut ilmu ini sangat beruntung sebenarnya. Dari manapun kita datang, majelis ilmu manapun yang kita datangi, itu malaikat meletakkan sayapnya, karena ridho dengan kita. Dan membacakan istighfar, itu malaikat bagi penuntut ilmu. Memintakan ampun, nah itu untungnya. Selain daripada kita melangkah kaki dari rumah, dari tempat langkahan kaki kita tidak sia-sia. Satu langkah, satu kebaikan. Berapa langkah? Lebih jauh, lebih banyak langkahannya, lebih banyak dapat ampunan dan ridho Allah. Nah, tujuan kita menuntut ilmu. Nah, artinya yang kita datang ke tempat majelis itu lebih banyak pahalanya. Di samping malaikat tadi menaunginya, malaikat tadi membeberkan sayapnya karena ridho dengan kita. Nah, beda dengan di rumah. Nah, malaikat kada ke rumah-rumah mencari, menaungi, membeberkan sayapnya ada. Batis pang langkahan dapatkah? Ada. Nah, kalau pangnya melangkah mulai muka HP yang dilihatnya berjalan ke dapur kan dapat langkahan juga, kan dapat hitungan. Tadinya di rumah, malaikatnya kada ke rumah situ. Nah jadi malaikat ke majelis ta'lim, turun ke tempat-tempat ilmu, pelajaran-pelajaran. Ini yang disebut innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilm. Yang mencari ilmu, baik di madrasah, baik di pondok, baik di majelis, dimanapun ilmu berada, malaikat ridho bima yasna'u dengan apa yang ia perbuat. Nah itu utamanya orang yang datang ke majelis. Nah
artinya kita sangat bersyukur mendapatkan kelebihan dan keistimewaan itu. Jadi sampai di sini dulu pelajaran pada malam ini. Nah, karena kita sebentar lagi akan masuk Arafah, malam ini malam Sabtu 8 Dzulhijjah, Tarwiyah, hari Tarwiyah, kemudian hari Ahad 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Kita tetap menghitungnya ikut pemerintah. Di sini Arafahnya tanggal 9 itu hari Ahad. Malam ini malam Tarwiyah, hari rayanya hari Senin. Jadi tetap aja puasa hari Arafah, hari Ahad di sini. Nah, sekalipun di Mekahnya Sabtu Arafahnya Ahad, hari rayanya. Nah, karena kita berbeda tempat, berbeda waktu dan jamnya, kada sama. Ada sama. Jadi ikuti aja, kada salah. Kita ikut apa yang sudah ditentukan. Pahala tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sanggup ambil ikhtiar puasa di hari Tarwiyah 8 Dzulhijjah besok, dan disertai lagi dengan 9 Dzulhijjah hari Arafah, itu lebih lagi 2. Untuk berjaga-jaga, artinya hari Arafah, lepas hari Arafah misalnya Tarwiyah kita sudah laksanakan, dan itu mendapatkan pahala yang besar. Kalau Arafah tadi dapat pahala setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Nah, itu di hari Arafah kalau kita dapat berpuasa. Nah, jadi mudah-mudahan dapat kita menjalankan ibadah dalam setahun sekali, kita dapat mengamalkan itu. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala yang sempurna nantinya kita. Dan mudah-mudahan kita dapat menemui nantinya hari besar Islam, yaitu Idul Adha Mubarak. Amin, Allahumma amin. Ala dunya bisir Nabi wa ali Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونورا وفهما وحكمة برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.